Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Purnama Aji dari Universitas Mataram, program studi Teknik Informatika. Di sini akan menyampaikan usulan tugas akhir saya yang berjudul Pengenalan Pola Tulisan Tangan Aksara Bima menggunakan metode ekstraksi ciri Directional Element Feature dan metode klasifikasi Back Propagation Neural Network. Langsung saja kita ke bagian latar belakang di sini. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini adalah di Indonesia sendiri suku bangsa yang ada itu banyak ragamnya, dan budaya dan adatnya juga banyak banget ragamnya. Salah satunya suku Bima. Nah, suku Bima ini memiliki satu adat yang diturunkan atau budaya yang diturunkan, yaitu bentuknya adalah suatu aksara. Namun aksara ini mulai tidak dikenal oleh masyarakatnya, sedikit dikenal dari persentase yang bisa kita lihat di sini. Kesadaran aksara Bima sendiri itu masih 54,3%, sedangkan yang sudah belajar juga itu sekitar 51,9%, seperti itu. Jadi di sini kami melakukan suatu riset untuk mengenali tulisan tangan aksara Bima ini dalam bidang machine learning. Jadi tugasnya di sini adalah, atau tujuan di sini adalah mendapatkan model yang baik untuk melakukan pengenalan pola pada aksara Bima ini. Seperti itulah tujuannya. Jadi yang saya sebutkan tadi, membangun model klasifikasi yang baik untuk mengenali aksara Bima dan mendapatkan performa terbaik dari model tersebut. Seperti itu. Rumusan masalahnya sesuai dengan tujuan tadi. Jadi bagaimana membangun modelnya, kemudian bagaimana performa terbaik dari model yang kita bangun, seperti itu. Kemudian untuk batasan masalah sendiri di sini adalah dari karakter atau aksara Bima itu berjumlah 22 karakter. Kemudian untuk data yang dijadikan untuk riset itu kita ambil dari dua jenis, yaitu tulisan tangan dari orang asli Bima dan tangan dari bukan orang Bima. Tapi di sini ada beberapa kendala. Jadi kita menggunakan tidak membedakannya, seperti itu. Kita mengambil dari 10 orang saja. Kemudian tulisan tangan menggunakan tipe spidol dan warna yang sama, yaitu hitam. Format citra yang diolah adalah JPG. Kemudian untuk riset history, jadi sebelum melakukan penelitian ini ada beberapa penelitian yang kita lihat dulu. Salah satunya yang paling tinggi di sini adalah berkaitan dengan metode yang saya ambil, yaitu Directional Element Feature dari NMA Partiwi, pengenalan aksara Bali dengan pendekatan metode Directional Feature dan Area Binary Object Feature. Ini mendapatkan akurasi 91,8%, dan beberapa riset history lainnya yang bisa dilihat akurasi yang cukup baik. Salah satunya itu adalah Directional Element Feature dikombinasikan dengan SPM, itu mengenali aksara Jawa, itu mendapatkan 93%. Kemudian di back propagation sendiri itu beberapa yang sudah menggunakan di sini adalah beberapa penelitian juga sudah menggunakannya, seperti itu. Kemudian di dalam metode ini ada dua metode dalam pengenalan pola, yaitu ada pada tahap ekstraksi ciri dan back propagation atau tahap klasifikasinya. Jadi pada tahap ekstraksi ciri ini ada yang saya ambil adalah dari Directional Element Feature berdasarkan riset-riset sebelumnya. Berhubung Directional Element Feature ini dikenal baik dalam melakukan ekstraksi ciri untuk mengenali sebuah objek atau citra, khususnya di citra tulisan tangan. Seperti contohnya adalah aksara Bali, kemudian aksara Jawa, kemudian aksara Cina, yang beberapa riset saya baca. Kemudian di bagian klasifikasi menggunakan back propagation, ini sedang banyak dipakai dalam pengenalan pola karena hasil yang ditunjukkan itu lumayan sangat baik. Kemudian diagram alur sistem. Di sini ada di bagian pelatihan dan pengujian. Dalam pelatihan itu kita akan membangun modelnya, kemudian dilatih modelnya sampai mendapatkan performa yang baik, kemudian dites. Dan hasil tesnya itu dilihat performanya kembali
jika memang baik itu digunakan untuk melakukan klasifikasi. Adapun alirnya adalah dari data ciri aksara Bima yang menjadi inputannya, kemudian di pre-processing sebelum masuk ke ekstraksinya, kemudian diekstraksi menggunakan directional element feature, kemudian digunakan key-fold cross validation untuk memvariasikan dataset agar modelnya itu dapat melatih data yang lebih bervariasi, seperti itu. Pelatihan dan pengujian memiliki alir yang sama. Kemudian di dalam data ini kita mengambil dari 20 orang mengisi form pengisian data, dan setiap form itu akan ditulis satu karakter sebanyak 12 kali penulisan, dan kemudian hasilnya itu akan di-scan. Kemudian nanti harapannya kita mendapat 5.250 data, tapi karena pandemi kita kurangi jadi 10 orang saja, seperti itu. Kemudian bentuk data yang dihasilkan adalah seperti ini, ada 12 kali penulisan untuk satu aksara. Kemudian dalam tahap pre-processing itu data yang 12 penulisan itu akan di-scan dulu, kemudian nanti akan di-cropping satu-satu. Untuk di pre-processing di penelitian saya ini, dari image yang sebelumnya masih besar atau pixelnya itu adalah ukurannya adalah 128 kali 128 pixel, itu akan di resize menjadi 64 kali 64 pixel, kemudian nanti akan di threshold atau dijadikan binary image, seperti itu. Kemudian tahap directional element feature sendiri ada 4 tahap. Jadi image scaling itu adalah resize image 128 kali 128 ke 64 kali 64, karena di dalam DF itu khusus memproses 64 pixel untuk citranya. Kemudian masuk ke counter detection atau pendeteksian tepi untuk citranya, karena nanti directional element feature-nya akan menghitung titik-titik hitam dalam tepi-tepinya itu, dan dihitung arah dari titik-titik hitamnya itu menjadi fiturnya. Nah, masuk ke dot orientation ini adalah tahap ketika dihitung mana titik yang mengarah ke horizontal, vertikal, miring ke kiri dan miring ke kanan. Kemudian masuk ke vector construction, itu nanti image hasil dot orientation itu akan dibagi menjadi 7 kali 7 sub area atau 169 7 kali 7 sub area, 49 sub area, dengan ukuran masing-masing sub area itu 16 kali 16 pixel. Nah, setiap sub area itu nanti akan dibagi lagi menjadi 4 zona, yaitu yang saling overlap, seperti itu. Lanjut, berikut penjelasannya untuk di bagian vector construction-nya dihitung dengan rumus seperti ini. Nanti contohnya seperti ini. Untuk bagian sub area yang 16 kali 16 pixel itu akan dibagi menjadi 4 zona yang saling overlap, di mana zona A itu yang berwarna merah memiliki ukuran 4 kali 4, kemudian zona B itu berukuran 8 kali 8, zona C 12 kali 12, dan zona D itu 16 kali 16. Jadi perhitungannya adalah WA kali XJ ditambah WB kali XJ, WC kali XJ, dan WD kali XJ. Jadi di mana W itu adalah bobot masing-masing zona, yaitu dari zona A sampai D itu bobotnya adalah dari zona A 4, kemudian zona B itu 3, zona C itu adalah 2, dan zona D itu adalah 1 bobotnya. Dan sedangkan X itu adalah pixel yang dihitung atau arah pixel yang dihitung, seperti itu. Bisa dilihat perhitungannya, kemudian dilanjut lagi. Nanti untuk satu sub area karena menghitung 4 arah, jadi di satu sub area itu akan mendapatkan 4 fitur. Jadi kalau dijadikan vektor itu adalah 1 kali 4, ukuran vektor 1 kali 4 untuk satu sub area. Jadi untuk jumlah fitur untuk di F itu adalah 4 dikali jumlah sub area, seluruh sub area, yaitu 4 kali 49, yaitu 169 fitur, atau dijadikan vektor itu 1 kali 169, seperti itu. Kemudian untuk bagian klasifikasi menggunakan backpropagation artificial neural network itu ada 3 fase dalam backpropagation sebenarnya, itu fase feed forward, backward, sama updating weight atau bobot di dalam masing-masing layer. Jadi tahap 0
diinisialisasi dulu masing-masing wake pada setiap layer, kemudian dicek, kita tentukan batas error, batas epoch-nya sampai selesai. Nanti kemudian kita lakukan langkah 3 sampai 8 untuk setiap pasangan data pelatihan yang kita masukkan. Kemudian di feed forward itu akan dilakukan penghitungan bobot kembali, atau bisa dibilang forward itu adalah menghitung sum, nilai sum function yang digunakan, yaitu di sini hitung semua keluaran di unit tersembunyi dengan menggunakan sum function, kemudian hitung semua keluaran jaringan di unit, kemudian digunakan dengan fungsi aktivasi seperti itu. Kemudian di bagian backward itu dihitung error dari hasil forward itu, kemudian dikembalikan lagi untuk menghitung perubahan bobotnya. Bisa dibaca seperti dalam slide ini ya. Seperti itu untuk bagian klasifikasi. Kemudian confusion matrix ini adalah untuk kita mencari performa hasil model yang kita buat atau model klasifikasi sebelumnya, yaitu backpropagation itu dalam mengenali tulisan tangan aksara Bima. Jadi menggunakan confusion matrix atau matriks kebingungan. Di sini ada, jadi predict value, hasil prediksi akan dibandingkan dengan hasil prediksi sebenarnya atau target sebenarnya. Jadi untuk akurasi, rumusnya sudah bisa dilihatkan di sini, presisi dan recall yang kita cari. Akurasi sendiri adalah rasio prediksi benar dari keseluruhan data yang telah diuji. Kemudian presisi adalah rasio prediksi benar dari setiap data yang benar ditambah dengan data yang diprediksi benar namun salah. Kemudian recall itu adalah perbandingkan rasio prediksi benar dibandingkan dengan nilai yang diprediksi yang harusnya benar tapi diprediksi salah, seperti itu. Ini contohnya untuk hasil recall composition matrix dari satu composition matrix ya. Kita lanjut ke bagian pengujian skenario. Di sini ada beberapa pengujian atau skenario pengujian yang harus ditentukan, yaitu batas epoch untuk menentukan batas pelatihan untuk model yang kita buat, kemudian batas errornya, kemudian hidden layer yang digunakan itu berapa. Ini ada beberapa kombinasi yang kita coba. Kemudian neural input itu berapa ukurannya, yaitu sesuai fitur dari citra tulisan tangan dari DEF itu 169 fitur, jadi ukuran inputnya itu adalah 169. Kemudian neuron output itu berukuran 22 karena jumlah karakter aksara Bima itu adalah 22. Kemudian fungsi aktivasi ini digunakan adalah segmen biner untuk percobaan pertama kali, karena segmen biner ini lumayan menunjukkan hasil yang baik untuk di dalam beberapa klasifikasi yang dipakai dengan menggunakan backpropagation. Kemudian learning rate di sini untuk seberapa presisi nanti modelnya akan belajar mengenali objeknya. Kemudian dataset yang digunakan nanti divariasikan menggunakan k-fold cross validation. Kemudian untuk output hasil pengujian itu ada 4, yaitu model pengenalan pola tadi yang sudah dilatih dengan baik untuk mengenali tulisan tangan aksara Bima. Nah, di mana parameter seberapa baik pengenalan pola itu adalah dilihat dari akurasi, recall, dan presisi tadi. Seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya bisa ditanyakan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.